Podcast LIPI Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo Sobat LIPI, selamat datang kembali di podcast LIPI Press. Nah, kenalin aku Fania sebagai host di podcast LIPI Press episode kali ini. Gak terasa ya, sekarang sudah mencapai episode ke-8 nih. Dan pada episode kali ini kita akan mengangkat judul tentang dinamika masyarakat adat Mentawai dalam potret lensa. Siapa nih di antara sahabat LIPI yang suka penasaran gimana nih kehidupan masyarakat adat Mentawai di tengah-tengah modernisasi ini? Nah, tetap stay tune ya di episode kali ini. Seperti yang sahabat LIPI mungkin sudah ketahui, LIPI telah membuka program akuisisi pengetahuan dan kearifan lokal bagi seluruh masyarakat yang memiliki karya tulis maupun audio visual. Nah, seiring dengan hal itu, kami mengundang Kak Rengga Satria untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama sahabat LIPI semua. Kak Rengga ini merupakan penulis buku Disrupsi, Dinamika Kehidupan Masyarakat Mentawai di Tengah Modernisasi. Nah, buku dari Kak Rengga sendiri ini sudah menjadi salah satu karya terpilih pada program akuisisi LIPI Press ini, teman-teman. Dan pada kali ini kita akan mengundang Kak Rengga Satria untuk sharing-sharing bersama kita. Siapa nih di antara sahabat LIPI yang pengen juga nih untuk menjadi karya terpilih di program akuisisi LIPI? Nah, buku yang dikarang oleh Kak Rengga ini mengangkat tentang dinamika kehidupan asli suku Mentawai di Sumatera Barat di tengah era modernisasi. Kak Rengga merupakan seorang fotografer yang tertarik untuk mengulik kehidupan asli suku Mentawai secara langsung melalui berbagai foto yang kemudian diterbitkan ke dalam bukunya yang berjudul Disrupsi, Dinamika Kehidupan Masyarakat Mentawai di Tengah Modernisasi. Nah, siapa nih sahabat LIPI yang sudah penasaran? Pengen ngedengerin sharing-sharing dari Kak Rengga dan gimana pengalaman beliau selama memotret keadaan masyarakat Mentawai di sana? Kita panggil langsung nih Kak Rengga. Halo Kak Rengga Satria. Halo. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya baik, walaupun lagi PPKM dan pandemi yang nggak kelar-kelar nih. Semoga teman-teman LIPI juga baik ya dan tim podcastnya juga sehat selalu. Amin. Kalau boleh tahu selama PPKM kemarin Kak Rengga ngapain aja nih Kak? Selain rebahan, tentu juga lanjutin beberapa proyek sih. Kayak ada juga proyek buku dan kolaborasi sama teman-teman komunitas. Waduh, keren banget sih Kak. Kita tunggu karya-karya selanjutnya nih Kak. Oke, doakan saja. Amin. Nah, seperti yang sudah Fania jelasin nih, pada judul kali ini kita akan membahas karya dari Kak Rengga Satria. Hal pertama nih Kak, yang kita notice nih dari Fania sendiri, dari buku Kakak ini, di antara beragam suku Indonesia, daerah Indonesia, kenapa Kak Rengga memilih daerah Mentawai untuk diangkat di buku ini Kak? Boleh dong dijawab. Sebenarnya dibilang milih sih enggak ya. Ke Mentawai itu sebenarnya kebetulan karena saya waktu itu dapat hadiah foto, jadi ikut lomba foto gitu dari salah satu kementerian gitu. Salah satu hadiahnya itu adalah trip ke Mentawai sebenarnya, dan nggak ada tuntutan juga sih dari mereka buat akan dijadikan buku atau apa gitu. Sebenarnya hanya trip aja ke salah satu desa wisata di Sumatera Barat. Seperti itu sih. Waktu itu karena juga ngangkatnya tuh tema-tema kayak keberagaman Nusantara gitu sebenarnya. Cuma kalau dari tahu Mentawai sendiri udah dari dulu mungkin SMA ya, karena sempat ikut organisasi pecinta alam gitu, dan Mentawai itu salah satu rujukan desa budaya selain Baduy segala macem kayak gitu sih. Alhamdulillah kesampaiannya setelah sekian tahun baru sampai ke sananya gitu. Alhamdulillah ya Kak, jadi sambil menyelam minum air nih, sambil jalan-jalan ke sana bisa sambil menerbitkan buku baru. Keren banget nih Kak Rengga. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana sih proses kreatif Kakak dalam fotografi human interest di daerah pedalaman tersebut nih Kak? Sebenarnya menariknya ini waktu di Mentawai itu saya sendiri nggak pernah kepikiran untuk ngerancang kerangka fotonya harus kayak gimana atau nanti fotonya akan diapain gitu ya. Benar-benar nggak ada tendensi gitu tanpa perencanaan. Juga perjalanan kan lumayan jauh tuh, dari Padang aja 6 jam, terus dari sampai di Mentawainya untuk masuk ke daerah situnya, ke desanya itu sendiri hampir ada sekitar 6 sampai 8 jam juga. Jadi benar-benar nggak ada perencanaan, nggak ada
bawa alat juga yang sepaling gampang dibawanya lah. Lensa-lensa saya juga lensa-lensa standar. Sampai sana ya lebih banyak sebenarnya motret itu kan apa ya, kegiatan terakhir lah. Kegiatan sebenarnya presentase motretnya itu sendiri cuma 20%, lebih banyaknya itu lebih ke ngobrol, terus ikut mereka beraktivitas. Kayak gitu sih, mencoba berbaur aja walaupun bahasanya sangat berbeda dengan bahasa Indonesia atau Melayu atau bahkan Padang gitu kan. Mereka punya bahasa sendiri. Paling proses kreatifnya itu adalah gimana sih caranya kita ngejalin kedekatan dengan mereka kayak gitu sampai mereka aware. Maksudnya nggak semua orang kan nyaman untuk difoto atau diikutin gitu. Nah gimana caranya biar kita motret itu udah kayak nggak kayak motret gitu, nggak mengganggu mereka sehingga mereka juga aktivitasnya tetap natural segala macam seperti itu sih. Walaupun beberapa kali saya minta buat aman pose di sini atau ibu tolong pose di sini gitu dengan bahasa isyarat plus bahasa Indonesia. Seperti itu sih. Iya, karena kita foto manusia gitu ya Kak, ya harus ada pendekatan gitu, harus dibujuk dulu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, nggak kalah menarik nih dari pertanyaan sebelumnya. Kenapa sih Kak Rengga lebih memilih media gambar untuk dituangkan di buku ini? Kenapa bukan tulisan Kak? Ya kalau sebenarnya kan di dalam buku itu ada tulisan dan gambar ya. Walaupun presentasenya lebih banyak gambar karena formatnya memang buku foto. Itu sebenarnya kayak waktu zaman dulu-dulu gitu kan, selama ini kan posisi visual atau misalkan lukisan, fotografi dan segala macam itu kan hanya penunjang ya, ilustrasi dari teks. Tapi di buku foto itu sendiri memang justru visual itu punya bergen sendiri gitu. Sebagai kalau di era kontemporer gitu, misalnya kita loncat jauh deh, misalkan ke seni kontemporer gitu, kayak fotografi, lukisan itu udah bisa dibilang sebagai tesis visual ketika dia punya gagasan sendiri di luar teks gitu. Jadi bukan sekedar melengkapi, tapi juga kayak ada simbol-simbol atau fakta-fakta menarik yang nggak bisa diungkapin sama tulisan. Misalkan kayak cover yang jadi background kita ini itu kan sebenarnya bisa aja diungkapin sama tulisan, cuma kayaknya kurang ngena gitu. Kalau kita lihat itu kan di salah satu desa Madobak itu ada desa wisata ya. Si Amannya lagi jalan, dia lagi ngumpulin tanam-tanaman untuk obat-obatan, dan itu di jalan yang rata gitu dengan rumah berjajar rapi. Itu sebenarnya ironi kayak itu sebenarnya bukan lingkungan mereka sebenarnya, karena orang Mentawai itu nggak kenal pemukiman yang terdiri dari berbagai macam rumah. Mereka tuh kan lebih menyendiri beberapa, jadi satu wilayah itu cuma 2 rumah 3 rumah gitu. Jadi di sini kan bisa diandai-andai gitu modernisasinya itu seperti itu, yang dimaksudkan sama buku-buku, sama buku ini, sama isi buku ini, makanya dijadiin cover kayak gitu. Itu kan sangat sangat sulit gitu untuk diungkapkan sama tulisan. Ada beberapa yang lebih pas kayaknya dan cocok kalau diungkapkan sama gambar, walaupun resikonya juga berat karena sekarang Instagram kan kita bisa scroll kayak gitu, dan masih ada aja orang yang bikin buku foto gitu padahal Instagram tinggal scroll, nggak ribet gitu kan. Cuma memang ada pengalaman yang saya pengen bagi yang mungkin bisa lebih pas dikemas dalam bentuk buku foto sih sebenarnya kayak gitu. Tapi emang lebih lebih apa ya Kak ya, emang lebih bagus ditampilkan lewat visual ya Kak ya, karena lebih menggambarkan keadaan di sana. Iya, kayak misalkan motif-motif tato. Mentawai kan terkenal sama iya. tatonya tuh, tato tertua di dunia yang katanya seperti itu. Nah itu kan mungkin untuk pemaknaan terus simbolik segala macam kita bisa pakai tulisan ya. Cuman kalau untuk aplikasi secara langsung kan lebih jelas di foto dan gambar gitu. Juga banyak simbol-simbol sih dari atribut yang mereka pakai, terus kayak teknologi yang mereka pakai itu kayak yang buat ngangkut tanamannya segala macam gitu kan masih sangat sederhana dan bertahan dari zaman dulu sampai sekarang gitu kan. Lebih enak dilihat no pics hoax lah kalau kata anak zaman sekarang kan. Iya, gitu benar-benar.
Sama salah satu foto di buku kakak nih, ada salah satu foto yang benar-benar menarik perhatian saya, itu keadaan anak-anak di sana pada saat sekolah, dan seragam mereka tuh memang tidak seperti anak-anak kota gitu ya kak ya, emang menyesuaikan keadaan gitu. Ya beberapa ada yang sudah pakai seragam sama ya, putih merah untuk SD, SMP kalau nggak salah itu di luar pulau deh kalau nggak salah. Itu SMP sampai SMA mesti ke Padang sih. Nah ini kan kayak apa? Itu juga salah satu fokus di buku ini ya, tentang pendidikan juga yang saya singgung karena masih menganut generalisasi dari pendidikan di kota sama kayak kita di Jakarta gitu kan. Jadi kayak sempat ada cerita ada seorang anak gitu dia ngerusakin bangku, dan karena bangkunya rusak itu dia takut dimarahin sama gurunya terus nggak sekolah lagi gitu. Jadi kan ada perbedaan gitu yang coba digeneralisasikan dan nggak masuk ke mereka sebenarnya. Itu dari kebiasaan aja ya. Maksudnya kan apalagi dari kurikulum gitu. Ketika saya ke sana juga ngelihat di papan tulis kayak misalkan gurunya nerangin kebun binatang Ragunan tuh seperti apa sih, kayak gitu. Padahal anak Mentawai itu 2 kilometer atau 3 kilometer tuh bisa ngeliat monyet gitu, bisa ngeliat buaya. Tapi kan di sini yang akhirnya jadi fokus mereka kan kebun binatangnya, jadi Jakartanya gitu. Itu sih yang salah satunya diangkat di buku ini kayak gitu. Yang dikeluhkan juga sama orang tuanya karena sekolah di sana lumayan mahal, walaupun ada beberapa yang gratis untuk jenjang SD masih di sekitaran Madobak. Untuk itu kan harus keluar tuh ke Padang. Nah itu kan mungkin sekolahnya gratis tapi kosnya untuk tempat tinggal, makan segala macam kan nggak ditanggung. Sementara mereka kan emang nggak terbiasa buat jual beli kayak gitu sih. Sama ini deh kak, yang dikeluhkan sama orang tua di sana itu kalau nggak salah karena pendidikan itu menarik pergi anak-anaknya ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi ada beberapa kayak waktu saya ke sana datang tuh ada beberapa 3 orang anak kalau nggak salah 3 sampai 5 orang gitu, anak muda masih gagah-gagah lah, masih semangat banget. Ya mereka setelah lulus mau ngapain gitu kan? Bingung juga karena di Mentawai sendiri nggak ada fasilitas mereka buat bekerja gitu. Mungkin akan lebih baik disesuaikan ya, maksudnya pola pendidikan segala macam. Oh iya benar. Gimana sih nyiptain pendidikan yang inklusif tapi nggak general gitu, maksudnya tetap menghargai otentifikasi daerah, karakteristik masyarakatnya gitu, sehingga ketika balik lagi kan maksudnya dari segi orang tua kan banyak hasil kebun, terus tenaga, sumber daya alam dan sumber daya manusia terbaik tuh dikirim ke kota gitu. Sumber daya manusia terbaiknya kan anaknya tuh. Sumber daya alamnya itu kan berupa ya hewan ternak, terus hasil kebun dijual buat biaya mereka. Nah setelah mereka lulus pendidikan nggak bisa kasih feedback balik ke desa gitu kan. Desa kan tekor nih, relasi desa kotanya kan nggak jalan tuh. Desa cuma ngirimin sumber daya alam terbaik, sumber daya manusia terbaik gitu. Ketika mereka lulus nggak jadi apa-apa, balik nganggur gitu kan. Jadi desanya ya tetap kayak gitu, nggak berkembang maksudnya. Nggak tercapai tujuan dari pendidikannya itu sendiri sebenarnya. Iya, harusnya memajukan desa sendiri tapi malah memajukan kota orang gitu. Ya bahkan memajukan kota orang juga dibilang sulit juga ya, maksudnya. Untuk fresh graduate gitu kayak kita di Jakarta aja, maksudnya mohon maaf salary-nya berapa gitu, habis buat mereka hidup sehari-hari aja kan. Sementara untuk ngirimin balik ke orang tua atau ke desa ngebangun apa gitu di desa itu kan juga kurang itu. Sementara desa tuh udah ngasih berlebih gitu ke kota dalam bentuk modal pendidikan sama manusianya yang terbaik itu kayak gitu. Mungkin nantinya bisa dibahas lebih dalam lagi. Misalkan mungkin juga ada juga dari koleksi LIPI mungkin yang bisa ngebahas bisa sih menciptakan pola pendidikan yang inklusif tapi tetap menghargai karakteristik itu, nggak digeneralisasikan aja gitu, misalkan kayak gitu.
Iya, itu sahabat Lipi. Udah ada apa ya kisi-kisi nih dari Kak Rengga supaya menciptakan karya selanjutnya ini di program akuisisi Lipi. Oke Kak, tadi Kakak juga sebelumnya pernah mention tentang buku foto nih. Kalau bagi Kak Rengga sendiri, ada nggak Kakak sebelum membuat buku ini punya referensi nggak Kak dalam pembuatan buku ini? Kalau salah satu buku foto yang bikin saya semangat gitu, maksudnya termotivasi untuk membuat buku foto dan mengemas pengalaman di Mentawai ini jadi buku foto itu salah satunya adalah dari Henry Cartier Brehong. Itu bisa dicari di internet, momen-momen yang menentukan judul bukunya itu. Kalau di kalangan fotografer sendiri khususnya dokumenter dan street fotografi, yaitu kitabnya lah, kitab sucinya tuh. Nah, ada kesamaan visi sih, maksudnya yang bikin waktu saya balik dari Mentawai kan otomatis ada beberapa relasi kan yang pengen nayangin ini di media massa misalkan kayak gitu. Cuma menurut saya sangat sayang gitu kalau di media massa ya, jadi berita sekelebatan gitu hilang. Nah kalau secara tematik sih ada buku foto dari Aaron Wei, judulnya Mitakuye Oyasin, itu bahasa bahasa apa? Bahasa Indian. Nah di sini kurang lebih sama sih, maksudnya cocokologi aja lah ya, kurang lebih sama nih kayak kondisi Mentawai itu, tentang kondisi masyarakat Indian itu kan pribumi dari Amerika ya, yang kemudian terasingkan. Kalau kita dulu pernah nonton film Lone Ranger, itu kan sebenarnya katanya sih pemutarbalikan fakta tuh antara kisru antara Indian dan orang kulit putih Amerika yang pendatang notabene. Sebenarnya pembangunan jalan, pembantaian, maksudnya bukan pembantaian ya, pengusiran orang Indian itu sebenarnya untuk pembangunan rel kereta pertama kan di Amerika tuh. Dan itu sebenarnya untuk ngambil apa, perak kalau nggak salah, tambang perak gitu. Dan saya ngeliat itu juga di jalan Trans Mentawai gitu, maksudnya ketika saya kesana ngelewatin jalan yang gede banget, ngebelah hutan gitu kan, tapi nggak pernah ada mobil lewat gitu. Maksudnya ini buat apa gitu kan, toh masyarakat Mentawai juga sebenarnya apa ia butuh pembangunan infrastruktur macam ini kayak gitu kan. Pernah ada survei nggak sih sebelumnya, atau memang digeneralisasiin aja? Pokoknya suatu wilayah itu kalau mau modern, mau hilang predikatnya sebagai daerah tertinggal, ya dibangun infrastrukturnya gede-gedean gitu, tanpa mempedulikan keperluan dan kepentingan masyarakatnya gitu. Padahal hutan itu sendiri kan kiblat dari kepercayaan mereka kan, Arat Sabulungan. Itu sih yang saya lihat tuh referensi dari dua buku itu. Saya ngeliat referensi kakak ini lumayan banyak, atau mungkin memang sangat banyak, dan kita mundur dikit nih kak. Kalau dari Kak Rengga sendiri, kakak sendiri udah terjun dari fotografi itu sejak kapan ya kak ya? Sejak 2000, kalau secara apa ya dibilang profesional nggak juga sih, maksudnya kalau serius Emang semenjak kakak tertarik gitu loh. Oh, kalau tertarik dari 2007-an ya, udah lama banget tuh. Tapi kalau benar-benar mendalami sih dari 2010. Itu ada proyek yang sampai sekarang juga belum kelar gitu, tentang Jakarta, sama buku foto juga yang belum selesai-selesai. Semoga cepat kelarkan kak. Amin. Semoga tahun depan ya. Amin. Selesai. Nah, dari hobi sampai benar-benar menghasilkan dari situ sih. Sempat kerja juga jadi fotografer segala macam kayak gitu. Oke. Keren kak. Semoga proyek-proyek yang ingin kakak selesaikan segera direalisasikan. Amin. Dengar-dengar nih kak, katanya buku kakak ini dijadikan referensi nih oleh LSM untuk pembangunan sumber air di Mentawai. Kalau menurut kakak gimana tuh kak? Keren banget deh. Sebenarnya nggak nyangka juga ya, maksudnya bisa sejauh itu gitu kan, dari sekedar buku foto gitu kan yang nyeritain tentang budaya, tiba-tiba bisa jadi bahan referensi mereka untuk bikin apa? Sumber air. Tapi emang di Madobak sendiri, di daerah yang saya datangi itu emang butuh sih sebenarnya masalah sanitasi gitu. Jadi si
pemerintah itu kan ngebangun desa wisata itu, cuma ya mungkin bukan nggak ngajarin ya, nggak ada sosialisasi gimana cara. Maksudnya dalam satu rumah itu kan ada septic tank, ada WC, dan gimana sih ngerawat itu semua. Jadi akhirnya terbengkalai gitu aja sih beberapa. Dan mungkin dengan pembangunan sumber mata air bersih ini juga membantu teman-teman masyarakat Mentawai di sana, karena mereka kan juga yang sering saya dengar itu penyakitnya MAH, terus kayak tipes, kayak gitu-gitu yang notabene itu masalah lambung lah, masalah konsumsi air yang nggak bersih segala macam. Mungkin dengan pembangunan ini dan diharapkan juga ada sosialisasi juga ke masyarakat juga gimana, karena kan bukan kebiasaan mereka yang salah, sebenarnya alam yang berubah gitu. Kebiasaan mereka minum di sungai, dulu kan sungainya masih bersih. Sekarang kan banyak kayak pendatang segala macam gitu kan, fungsi sungainya itu udah berubah, bukan jadi sumber air minum mereka lagi. Sebenarnya harusnya udah nggak kesana kayak gitu sih. Seneng juga sih, alhamdulillah lah kalau berfaedah gitu buku ini. Karena sebelumnya juga sempat ada juga dari mahasiswa, kalau nggak salah dakwah gitu, Universitas Islam gitu, dia nanya-nanya sih juga terkait buku ini tentang cara dakwah, karena agama juga di sana kan saya bahas juga tuh. Terus ada juga mahasiswa kehutanan, karena seancaman di Mentawai itu kan HTI ya, hutan tanaman industri dan sawit kalau nggak salah belakangan ini, kayak gitu sih. Oke Kak, semoga tetap terus menebarkan manfaat lah ya Kak dari Kak. Amin. Dan bukan jadi referensi sumber air aja, tapi jadi referensi untuk pendidikan di sana nih Kak. Amin, semoga bisa ada inovasi-inovasi. Yakin lah pasti pasti kan pinter-pinter nih orang Indonesia lah, pasti ada evaluasi segala macam. Indikator-indikator pendidikannya itu udah masuk belum sih, udah pas belum sih, perlu dikaji ulang sih kalau menurut saya, kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, mengenai pengalaman Kakak selama terjun di sana bersama masyarakat. Ada nggak sih Kak suka dan duka selama mengambil foto di sana? Kalau duka hampir nggak ada ya, kecuali perjalanannya sih. Perjalanannya itu emang bikin frustasi, karena guide yang nganterin kita sendiri kan, kita naik pompong tuh, sampan kecil gitu, selama hampir kurang lebih 6-8 jam. Dan banyak cerita setelah saya selesai dari Mentawai sih, baru diceritain katanya kalau memang salah ngambil jalur tuh kita bisa sampai Riau, kayak gitu-gitu. Karena di sana emang patokannya tuh kayak alam gitu, ada pohon, ada arus, kayak gitu, benar-benar nggak ada track jalur sungai yang pasti. Dan kalau sukanya banyak ya, karena di sana tuh orangnya fun banget masyarakatnya tuh, jadi suka berkelakar lah, walaupun bahasanya beda banget. Kita pakai bahasa cinta di sana, bahasa isyarat gitu. Cuma ya mereka welcome banget sih, dan tidak memaksakan, maksudnya tidak memaksakan adat mereka harus dipaksakan ke kehidupan kita selama di sana, atau kita juga akhirnya kan menimbulkan tanggung jawab juga ke kita, bahwa kita juga nggak bakal maksain atau menggurui mereka harus kayak gimana kan cara hidup kan, kayak gitu sih. Itu yang menarik sih di sana. Saya juga banyak belajar dari aman-aman ini. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih, Kakak juga sebelumnya pernah mention tentang project Kakak yang insya Allah selesai tahun depan. Kira-kira Kakak ada project lainnya nggak nih Kak yang lagi Kakak garap sekarang? Buku-buku selanjutnya? Kalau buku, sebenarnya ada buku kolaborasi ya dengan teman-teman komunitas itu, estetika urban namanya, itu tentang Jakarta. Sebenarnya momentumnya ngambil perpindahan ibu kota sih. Oke Kak, kita tunggu ya Kak karya selanjutnya. Amin. Bisa menjadi karya terpilih lagi. Iya. Semoga cepat selesai juga. Amin. Selesaikan dulu Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kira-kira Kakak ada harapan nggak Kak untuk program akuisisi LIPI Press? Sebenarnya program yang menarik banget ini ya. Maksudnya sekarang membuat buku segala macam. Ya kita tahu lah, Indonesia tuh krisis literasi ya.
Dalam artian krisis literasi itu bukan berarti masyarakat kita nggak mampu bikin buku gitu loh. Tapi label buku itu kalau orang bikin buku itu kayaknya berat banget segala macam bang. Dan mungkin buku saya ini bisa memotivasi teman-teman juga gitu. Maksudnya ini kan buku foto, basicnya fotografi gitu kan. Saat ini kan semua orang punya handphone gitu yang punya kamera dan mereka motret, tinggal gimana sih ngemasnya jadi buku itu. Mungkin bisa memotivasi teman-teman kalau buku tuh nggak rumit-rumit banget. Iya, benar. Tapi juga bukan berarti isinya juga kacangan gitu. Maksudnya tetap ada pertimbangan kayak tanggung jawab ilmiahnya di mana, itu mungkin bisa jadi jalan keluar gitu buat ngatasin krisis literasi ini, apalagi dengan program akuisisi dari LIPI ini kan nggak harus cetak gitu, bikin buku nggak harus modalnya gede lah. Iya. Bisa dibaca dan juga bisa dinikmati di platform digital, penyebarannya luas segala macam, tinggal promonya dari mulut ke mulut dari sosial media. Maksudnya untuk gagasan-gagasan penting yang nggak harus rumit lah, maksudnya gagasan-gagasan sederhana gitu kayak ngangkat keseharian budaya di sekitar kita, kayak di Jakarta itu ada tari apa gitu kan, bisa diangkat dengan populer gitu kan, dikemas buat dokumentasi budaya, itu kan juga menarik gitu. Menurut saya bagus banget sih, dilanjutkan dan dikembangkan kalau boleh saran sih kayak gitu. boleh banget. Intinya banyak jalan ya Kak ya untuk menerbitkan buku di program akuisisi LIPI nih ya Kak ya. Iya, salah satu jalan yang menurut saya sangat efektif dan efisien ya. Maksudnya beberapa dari kita kan pasti punya gagasan gitu kan tentang sebuah budaya, atau misalkan kita lewat kayak di Jakarta ada beberapa monumen lah, kayak wah ini monumen apa sih gini-gini, sejarahnya apa sih gini-gini, kita ambil dari situ aja kan. Cari referensinya kan juga menarik gitu untuk dijadikan buku. Oke, tanpa terasa ya sahabat LIPI Press, waktu telah berjalan dengan cepat dan kita sudah sampai nih Kak di pertanyaan terakhir nih Kak Rengga. Kira-kira ada nggak sih pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk sahabat LIPI yang juga pengen nih kayak Kakak, yang pengen menuangkan kreativitasnya dan pengen jadi karya terpilih juga nih Kak? Boleh dong. Apa ya sarannya? Jangan takut sih, maksudnya bikin aja gitu, maksudnya pasti ada pro dan kontra, ada koreksi sana sini ya kan. Beberapa karya besar kan juga nggak langsung gede gitu kan, ada trial and error kayak gitu kan. Dan mumpung trial dan errornya mungkin bisa dilengkapi dan diperbaiki juga difasilitasi oleh LIPI, kenapa enggak gitu maksudnya. Dan manfaatin program ini sebaik-baiknya, karena modalnya juga nggak besar gitu kan. Orang kan takut bikin buku modalnya besar gini segala macam, atau isinya cemen banget nih, tulisan saya nih kayaknya nggak pantas nih. Coba aja dulu maksudnya, dan pelajari juga buku-buku yang pernah diterbitin sama LIPI sebagai referensi gitu kan. Kita kan jadi bisa tahu nih, oh kurangnya kita di sini, mungkin bisa ditambahin di sini. Jadi bisa sesuai dengan standarnya LIPI kayak gitu. Dan siapa tahu yang buat kita biasa aja gitu bermanfaat juga buat orang. Kan saya juga nggak tahu gitu, yang saya bikin buku foto ini ternyata bisa berdampak buat riset. Jadi referensi sumber air. Kayak gitu kan, bermanfaat buat orang gitu. Kayak gitu sih, semangat aja terus berkreasi. Benar-benar. Intinya sahabat LIPI berani dan jangan pernah menganggap karya kita itu biasa aja. Karena mungkin karya sahabat LIPI itu sangat bermanfaat nantinya. Yang penting berani aja dulu. Oke, terima kasih Kak Rengga, sangat menginspirasi dan semoga sahabat LIPI yang tertarik untuk menuangkan kreativitasnya di program akuisisi LIPI ini menjadi semakin tertarik lagi. Dan terima kasih juga buat Kak Rengga Satria sudah meluangkan waktunya untuk berbagi nih bersama sahabat LIPI nih Kak. Kita tunggu ya Kak karya-karya selanjutnya Kak. Amin, semoga segera mengeluarkan karya selanjutnya. Terima kasih juga LIPI. Terima kasih Kak. Oke, baiklah sekian podcast pada kali ini. Nantikan terus edukasi serta informasi menarik lainnya di podcast LIPI Press selanjutnya. Podcast LIPI Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa sahabat LIPI. Terima kasih.